Hamster ini bukanlah hamster biasa, karena ia adalah seekor crypto trader. Mari berkenalan dengan Mr. Gox, seekor hamster trader jenius. Kenapa ia disebut jenius? Karena ia telah menghasilkan banyak uang dengan kinerja karir seumur hidupnya naik 20%. Bahkan ia telah mengalahkan banyak trader manusia profesional. Mr. Gox memiliki kantor tradingnya sendiri yang ada pada kandang regulernya. Ia pun punya waktu kerja sendiri yang tidak bisa ditentukan. Ia akan masuk dan keluar dari kantornya sesuka hati. Setiap hari ketika ia memasuki kantor, live streaming pada Twitch segera langsung dimulai dan akun Twitternya akan memberitahu kepada para followersnya bahwa Mr. Gox telah memulai sesi trading. Wah, keren ya! Mr. Gox akan berlari di roda intentionnya, memilih cryptocurrency mana yang ingin ia dagangkan pada roda putarnya. Pada lantai kantornya ada 2 terowongan, satu untuk beli dan satu untuk jual. Setiap kali ia melewati terowongan, kabel elektronik pada kantornya akan melakukan trading sesuai dengan keinginan Mr. Gox. Tapi apakah Anda tahu sosok yang berada di balik Mr. Gox si hamster dan perusahaannya Gox Capital? Mereka ada 2 orang, pria berusia 30-an dari Jerman yang identitasnya anonim. Pemilik Mr. Gox adalah seorang dosen dan spesialis prototyping, mengatakan dia suka memicu minat orang pada teknologi baru. Manusia lain yang terlibat adalah seorang programmer dan mereka sudah bersahabat sejak kuliah. Mereka berdua yang tinggal jauh ratusan kilometer satu sama lain kembali bersatu dalam tanda kutip bekerja dari jarak jauh di Gox Capital. Kepada BBC, kreator Mr. Gox menjelaskan alasan penciptaan Gox Capital dan karakter hamster Mr. Gox. Ini dimulai sebagai proyek hobi selama pandemi corona. Menurut mereka, kini semua hal semakin mahal dan penghematan bangunan sangat sulit dicapai dengan biaya sewa yang tinggi. Dan kebanyakan orang dari generasi mereka tidak melihat peluang lain selain berdagang di pasar kripto dan membuang banyak tabungan mereka di sana tanpa mengetahui apa yang terjadi. Mereka berdua pun bercanda, apakah hamsternya mampu membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dari manusia? Mereka menamai hamster mereka Mr. Gox. Kata Gox, ia mengacu pada potensi bencana pada pasar kripto. Sebuah perusahaan bernama Mountain Gox pernah menjadi pertukaran kripto terbesar di bumi. Sampai perusahaan itu dikompromikan dan ratusan ribu Bitcoin dicuri, membuat perusahaan tersebut bangkrut. Bulan-bulan pertama Mr. Gox melakukan trading dirasa cukup berat. Pada tanggal 12 Juni, dengan 326 euro, ia melakukan pemesanan untuk Stellar atau XLM. 1 bulan dan 95 pesanan kemudian, Gox Capital pun turun 7,3%. Namun, hingga per 27 September kemarin, kinerja hamster trader ini naik 19,41%, mengalahkan pengembalian di pasar saham utama seperti FTSE 100 atau Dow Jones, tapi juga kinerja investasi perusahaan supermo Warren Buffett, Berkshire Hathaway, menurut perhitungan oleh situs berita CryptoProtos. Cara trading hamster imut ini tak disangka mendapat banyak minat dari banyak orang, baik online maupun di kehidupan nyata. Sejak hamster saya menjalankan bisnisnya, saya membuat semua orang di sekitar saya meminta informasi lebih lanjut tentang seluruh kripto ini, kata pemilik Mr. Gox kepada BBC News. Terutama orang-orang yang biasanya akan melarikan diri jika mereka mendengar kata blockchain. Namun, Gox Capital bukanlah perusahaan investasi yang nyata. Dan kreator Mr. Gox sangat menekankan melalui setiap tweetnya bahwa keputusan dari Mr. Gox tidak boleh dianggap sebagai saran investasi. Seorang pria mempertaruhkan seluruh tabungannya pada Bitcoin dan bukannya untung, ia malah kehilangan segalanya. Diketahui dari Light Bible, pria yang tidak diketahui identitasnya itu membagikan kisahnya dalam unggahan yang sekarang telah dihapus di situs Reddit dan memperingatkan orang lain tentang bahaya mempercayakan keuntungan pada cryptocurrency. Selama 1 dekade, ia dan istrinya telah bekerja keras untuk menabung sebanyak mungkin dengan mengambil pekerjaan sambilan di sana-sini. Kemudian ia memulai investasi masa depan melalui Bitcoin dan berhasil memperoleh 1,7 Bitcoin dan kemudian bertambah menjadi 2,1 Bitcoin yang kira-kira bernilai sekitar 1,4 miliar rupiah di pasar sekarang. Suatu hari, pria itu memutuskan untuk memasukkan semua tabungannya ke dalam perdagangan yang disebut leverage futures, di mana ia bertaruh bahwa nilai Bitcoin akan terus meningkat. Namun ternyata itu tidak berhasil.
Bitcoin berubah dari menyentuh $50.000 menjadi $47.000. Dan itu membuat impiannya runtuh ketika menyadari bahwa semua uangnya lenyap akibat kerugian yang dialami. Hingga pria itu menulis kisahnya di Reddit, ia masih belum memberitahu istrinya tentang apa yang sedang dihadapinya. Saya masih belum mengatakan apa-apa kepada istri saya, dia tidak tahu itu dan ini membunuh saya dari dalam. Saya hanya tidak tahu harus berkata apa padanya, saya benar-benar hancur. Saya hampir tidak bisa melihat diri saya sendiri di cermin, tulisnya. Mengakhiri kisah tragisnya, pria itu kemudian menyarankan orang lain untuk berhati-hati saat bertaruh pada Bitcoin agar tidak jatuh ke dalam perangkap marketing seperti yang ia alami. Kisah ini mungkin bisa menjadi pengingat bagi siapa saja untuk tidak mempertaruhkan apapun demi keuntungan pada cryptocurrency. China melarang cryptocurrency pada hari Selasa 19 Mei. Larangan tersebut melarang lembaga keuangan dan perusahaan pembayaran melakukan bisnis yang terkait dengan cryptocurrency. Pasar merespon secara negatif dan langkah tersebut menyebabkan jatuhnya harga cryptocurrency di seluruh dunia. Cukup lucu, larangan itu muncul saat China menguji mata uang digitalnya sendiri yang disebut DCEP atau Yuan Digital. Berikut detailnya. The South China Morning Post melaporkan bahwa mata uang digital negara Cina yang disebut DCEP atau pembayaran elektronik mata uang digital sudah menjalani uji coba. Apa yang disebut digital yuan dikelola secara pribadi oleh Bank Rakyat Cina di bawah sistem terpusat yang merupakan kebalikan dari kebanyakan bentuk mata uang kripto yang dirancang untuk membubarkan kekuasaan dari pemerintah. Tidak seperti mata uang kripto, semua transaksi dengan yuan digital akan dapat dilacak sepenuhnya oleh pemerintah Cina. Basis data dapat diperiksa secara real time dan dapat digunakan untuk menyimpan catatan digital dan pemeriksaan terhadap warga negara yang telah melakukan pencucian uang, penggelapan pajak, atau pelanggaran serupa. DCEP akan digunakan untuk mensimulasikan aktivitas perbankan sehari-hari, termasuk pembayaran, setoran, dan penarikan dari dompet digital. Pembayaran layanan online seperti Alipay dan WeChat Pay sudah menjadi metode pembayaran populer di Tiongkok dengan transaksi seluler menyumbang 4 dari setiap 5 pembayaran pada tahun 2019. China telah menjelaskan sejauh ini bahwa cryptocurrency dalam bentuknya saat ini tidak disukai di negara tersebut. Ini memperingatkan warganya terhadap spekulasi liar cryptocurrency sambil mendorong mata uang digital terpusat sepenuhnya yang dapat memberinya kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.